أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Saudaraku seiman, Bapak Ibu semua yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga saat ini kita berada di tempat yang paling Allah cintai, di momen yang sangat luar biasa, yaitu adalah bermajelis ta'lim, yang merupakan salah satu kewajiban kita untuk sama-sama mendalami dinul Islam, yang juga merupakan majelis yang sangat mulia, sebuah amal yang sampai-sampai penduduk langit, penduduk bumi mendoakan dengan rahmat. Ikan-ikan yang ada di lubangnya mendoakan dengan rahmat, ikan-ikan yang ada di lautan, semut-semut yang ada di lubangnya mendoakan dengan rahmat. Oleh karenanya Bapak Ibu semua yang sama-sama mengharap Allah tabaraka wa taala, ini nikmat yang sangat agung, nikmat yang begitu besar yang harus kita syukuri bersama. Terkhusus ada satu nikmat yang terkadang kita tidak menyadarinya. Dikala Allah tabaraka wa taala memperkenankan kita semuanya berada di bulan Ramadan, yang kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan begitu banyak kemuliaannya. Para asatidzah, para kiai, para ustadz telah menyampaikan di setiap khutbah yang mungkin sebelum tarawih dengan keutamaan bulan Ramadan. Ya, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dilipat gandakan amal. Ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan dan banyak keutamaan pada bulan Ramadan. Sampai-sampai jemaah, para sahabat dulu dikala 6 bulan ya sebelum bulan Ramadan selalu berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ini ke bulan Ramadan. Kenapa jemaah? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, yang Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, war Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu yang lalu sampai dengan Ramadan yang ini, mukaffirat ma bainahunna. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
akan menjadi pelebur dosa, penghapus dosa di antara keduanya. Ma istanaba al-kabair, dikala seorang hamba tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Sehingga jamaah, salat yang 5 waktu yang kita kerjakan, Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, Ramadan ke Ramadan yang satunya, mukaffirat ma bainahunna idza ijtanabat al-kabair, kalau seorang hamba tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Maka jamaah, Ramadan ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita menyaksikan tetangga kita, ya, keluarga kita, ada yang Allah panggil sebelum bulan Ramadan datang. Kita hari ini yang berada di tempat yang mulia ini diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menghirup momen yang luar biasa. Kita diberikan kesempatan untuk membaca Quran di bulan Ramadan. Kita diberikan kesempatan untuk sholat malam, qiyamul lail, dan sholat-sholat yang lainnya di bulan Ramadan. Maka ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa. Kita diberikan kesempatan bulan Ramadan merupakan bulan sejarah di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, yang dikala itu Nabi kita Muhammad SAW ada di sebuah gua, yang kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan ayat, malaikat Jibril datang, wahyu datang, Iqra ma lastu ana biqari, yang sampai-sampai Nabi kita ngomong, saya ini orang yang nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Sosok malaikat pun datang, yang kemudian ia pun sampai bergetar jamaah, turun dari gua Hira yang kemudian menemui istrinya. Maka sejatinya jamaah, hari ini kita dihadirkan di bulan sejarah di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Dan begitu banyak keutamaan-keutamaannya yang seharusnya dikala kita mendengar bulan Ramadan, maka hati kita bergetar, lisan kita mengucapkan walhamdulillah, Allah memperkenankan kita untuk bisa beribadah di bulan Ramadan ini. Sehingga bulan Ramadan ini mari kita maksimalkan dengan amal-amal soleh yang lain. Karena bulan ini Allah Tabaraka wa Ta'ala melipat gandakan amal, melipat gandakan pahala. Oleh karenanya jamaah semua, pada bulan ini maka mari kita maksimalkan ibadah kita, ya, sholat malam, sholat raweh kita. Jangan sampai masjidnya tambah kosong sofnya, tambah maju sofnya, jangan jamaah. Justru harus semakin kencang, karena kita berada di momen sejarah yang hanya ada 1 tahun 1 kali. Bacaan Quran kita juga demikian, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kesempatan untuk kita. Allah pilih kita sampai dengan hari ini masih bisa menghirup udara, mata masih bisa melihat indahnya dunia. Maka ini jamaah yang sama-sama mengharap dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kesempatan yang langka dan sangat luar biasa. Jangan sampai kita melewatkannya begitu saja. Jangan sampai kita merasa ini seperti hari-hari pada biasanya, jangan. Akan tapi ini adalah hari yang sangat luar biasa, yang Allah yang memberikan kita semuanya kesempatan untuk dapat beribadah di bulan yang penuh dengan keutamaan ini. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu semua yang sama-sama mengharap dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Insyaallah Pak, beberapa menit ke depan sambil kita menunggu waktu untuk berbuka puasa, insyaallah kita akan sama-sama belajar memurojaah kembali, mendalami dinul Islam, membaca warisan-warisan para nabi, membaca warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita semuanya. Bapak Ibu semua yang sama-sama menghargai Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau di flyer yang kami sebar, ya mungkin di sana tertulis Papua Selatan mengaji, tadi sudah disinggung sama Ustadz Mukhlison. Maka sejatinya itu adalah sebuah komunitas Bapak Ibu ya,
yang mana teman-teman biasanya mengadakan event-event besar, ya, tablik akbar dengan nama tersebut. Dan mohon izin mungkin teman-teman yang lain belum bisa hadir karena juga qadarullah tadi hujannya di kota Masya Allah lumayan deras dan angin, ya, sehingga teman-teman yang lain satu dan lain hal mohon izin belum bisa bergabung. Namun kita bersama rombongan yang insya Allah nanti akan sama-sama dengan Bapak Ibu semuanya berbuka, kemudian insya Allah nanti ba'da tarawih kita akan sambung dengan berthalibul ilmi kembali. Bapak Ibu semuanya, flyer yang kami sebar, ya, ada kultum, ya, kultum kuliah 7 menit, tapi insya Allah kita sampai menjelang buka, yang kita tulis, ya, atau bertemakan dengan amalan yang dirindukan ahlu kubur. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, ada sebuah amalan yang dikala orang tersebut Allah panggil, yang kemudian ia pindah hidupnya, ya, yang hari ini kita di atas bumi, yang kemudian nanti ia berada di bawah bumi, ternyata ada amalan-amalan yang mereka rindukan yang akan diamalkan dikala Allah bangkitkan. Bahkan ia minta untuk dibangkitkan untuk beramal satu amalan tersebut. Maka Bapak Ibu yang sudah duluan, ya, yang hari ini di bawah tanah, ya, ingin beramal dengan amalan ini, maka kita yang hari ini masih di atas tanah jangan sampai terlewatkan dengan amalan yang satu ini, terkhusus di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini Bapak Ibu. Mereka saja merindukan, oleh karenanya kita jangan sampai melewatkannya. Nah, kira-kira apa Pak? Mungkin ada yang tahu Pak? Kira-kira apa Pak? Kayaknya masih malu-malu. Bapak Ibu semua yang sama-sama menghargai Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Munafikun, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dikala Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini langsung ditujukan, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah sekaligus memberikan sebuah peringatan kepada kita semuanya, orang-orang yang beriman, jangan sampai anak-anak, harta yang kita miliki yang Allah titipkan melupakan kita untuk mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, karena Masya Allah Pak, dikala seorang sudah sibuk dengan anaknya, mikir anaknya, masa depan anaknya, dia akan berjuang pagi keluar petang untuk bekerja sampai larut sore, bahkan mungkin lembur pulang. Setiap hari ia lakukan. Dikala ditanya untuk apa? Persiapan anak. Nanti dikala saya enggak ada, sudah saya tinggalkan warisan-warisan. Persiapan anak nanti sekolah ini itu segala macam, ya, untuk masa depannya. Kemudian juga dengan bergelimangnya harta. Jangan sampai dengan kita banyaknya harta atau bahkan kita mengejar harta, yang mengejar sebuah rizki yang kemudian kita lalai dari mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ayat ini memberikan sebuah peringatan, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah, ya, hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun.
Maka kata Allah, barang siapa yang melakukan hal itu, barang siapa yang mengerjakan hal tersebut, barang siapa yang ia menjemput rizkinya, mencari nafkah, akan tapi ia lupa berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak ingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka sejatinya ia termasuk orang-orang yang merugi. Siapa yang ngomong? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, kita harus bisa membedakan ya Al-Quran ini, Masya Allah. Jika Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, maka salah satu nama Al-Quran ini juga adalah sebagai pembeda Al-Furqan. Di sisi lain namanya As-Sifa, sebagai penyembuh. Maka Bapak Ibu semuanya, Al-Quran bukan makhluk kayak kita. Al-Quran bukan makhluk seperti gunung, langit, bintang, dan lain sebagainya. Al-Quran adalah kalamullah. Kalam artinya Allah lagi ngomong. Allah ingin berinteraksi dengan orang-orang yang beriman. Allah ingin berinteraksi dengan orang-orang yang membaca Quran. Sehingga sore hari ini kita membaca sebuah ayat, Allah berinteraksi dengan kita, yang kemudian memberikan sebuah peringatan. Wahai orang-orang yang beriman. Sehingga kita harus bisa memposisikan ini. Yang kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingat, jangan seperti itu. Kalau seperti itu, nanti kamu dalam keadaan rugi. Bagaimana dikala seorang orang tua misalkan memberikan arahan kepada anak-anaknya, nak, jangan ini, jangan ini, jangan ini, engkau nanti akan rugi. Allah Al-Khaliq Rabbul Alamin yang menciptakan kita, berikan rezeki kepada kita, berikan hidup pada kita, ngomong, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai anakmu, jangan sampai hartamu, kesibukan engkau dengan 2 poin ini lupa dengan mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, lupa berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampai meninggalkan sholat misalkan ya, kemudian di bulan yang penuh dengan mulia ini ya, karena asik dengan aktivitas sehari-hari, lupa Qur'annya. Padahal bulan ini adalah momen Allah turunkan Al-Quran. Yang kemudian Bapak Ibu semua yang sama-sama mengharap ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala, ayat selanjutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Yang kemudian ayat selanjutnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, dan belanjakanlah, infakkanlah, wa anfiqu, apa? Sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Sebagian, Bapak Ibu, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh, dan ini adalah fi'il amar, sebuah perintah. Belanjakanlah, keluarkanlah, infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Berarti ya, ini termasuk masalah harta. Qabla ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Yang kita tidak tahu kapan kematian akan datang, kita tidak ngerti. Bisa juga esok, lusa, bahkan hari ini. Kita nggak ada yang tahu, jemaah. Nggak ada yang bisa menjamin kemudian besok kita masih bisa bernapas. Sehingga ayat ini mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Yang kemudian dikala kematian itu datang kepada kita, fayaqula rabbi, maka dia akan ngomong, orang yang ajalnya dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ngomong, fayaqula rabbi, dia ngomong, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku ini? Minta supaya apa? Tanggal dia dicabut nyawanya diundur sedikit. Ya Allah, ya, minta ditangguhkan nih, minta diundurkan. Yang seharusnya jadwal nih, jadwal yang sudah dicabut, dia minta untuk diundur. Untuk apa, jamaah? Ya, kira-kira untuk apa orang tersebut minta laula, kemudian fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib.
Maka ini jawabannya, fa asaddaqa wa akum minas solihin. Maka waktu yang Allah akan tangguhkan itu akan saya gunakan untuk apa? Untuk dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Fa asaddaqa jamaah. Bayangkan jamaah. Inilah yang diharap amalan orang yang sudah di bawah tanah. Inilah amalan yang pingin diamalkan oleh orang yang di bawah tanah. Maka jamaah, kita yang hari ini masih di atas bumi, Allah berikan kehidupan, Allah berikan nafas ini, Allah berikan begitu banyak nikmat-nikmat yang lain. Jangan sampai kita melupakan amalan yang satu ini. Jangan sampai kita menjadi bakhil dari sisi harta. Maka jamaah, nanti insya Allah kita akan sedikit, yang mudah-mudahan ada waktunya, kita akan bahas fa'as sodaqah, ya, karena kita sering mendengar kata ini sodaqah. Ada namanya infak, ada yang namanya sodaqah, ada yang namanya zakat. Apa bedanya, Pak? Misalkan Masjid Al-Muhajirin menerima zakat, infak, sodaqah. Bedanya apa? Zakat, infak, sodaqah. Maka jamaah, ya ini kembali ke arti, ya, sebuah definisi. Nah, sebelum saya lanjutkan, ya ini selingan. Jadi kalau zakat, jamaah, ini mohon maaf selingan supaya kita bisa pemahamannya lebih luas. Kalau zakat itu adalah harta yang memang harus wajib dikeluarkan, dan itu ada ketentuan-ketentuannya. Nggak semua barang dizakati. Rumah nggak ada zakat, kendaraan nggak ada zakat, ya, tanah nggak ada zakat, sehingga hartanya tertentu. Zakat ada dua, zakat fitri, zakat fitrah yang nanti di akhir Ramadan, kemudian zakat mal yang sifatnya tahunan sesuai dengan haul dan nisabnya. Ini zakat, oke ya, selesai makna zakat. Infak, ya, infak. Kalau infak jamaah, sebagaimana di awal ayat wa anfiqu, pasti min dari apa yang kami rizkikan kepada engkau, di sini terkait dengan harta. Sehingga infak yaitu adalah orang mengeluarkan hartanya. Ini namanya infak. Jadi menerima zakat, menerima infak, menerima sedekah. Nah, adapun sedekah jamaah, maka sedekah lebih umum daripada infak. Artinya lebih luas. Kalau infak hanya terikat dengan harta, tapi kalau sedekah semuanya. Sehingga Nabi kita mengatakan perkataan yang baik sedekah. Senyum terhadap saudara kita sedekah, ya. Kemudian membonceng tetangga kita atau teman yang lagi jalan, kemudian kita lewat, misalkan dia membawa sesuatu barang, kemudian kita bantu bawa, itu termasuk sedekah. Banyak hadis-hadis yang menerangkan ini, sehingga sedekah artinya luas, bisa harta, bisa tenaga, bisa perkataan yang baik. Sehingga orang yang meninggal tadi, orang yang sudah di bawah tadi, tanah tadi, yang Allah cabut tadi apa? Dia ingin apa? Fa'asdaqa. Artinya lebih umum jamaah. Nggak punya uang mungkin dia dari golongan fakir miskin, akan tetapi banyak sedekah-sedekah yang lain. Bahkan ya zikir, sholat duha adalah sedekah, karena setiap tulang rusuk yang kita ini ya harus disedekahi. Yang kemudian Nabi kita ngomong cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Maka jamaah fa'asdaqa, maka ini maknanya luas. Yang kemudian jamaah ini sedikit ya pengertian dari, namun ayat tersebut mengisyaratkan adalah kembali ke awal ayat wa anfiqu mimma razaqnakum, ya di atas. Namun di bawah fa'asdaqa lebih umum. Saya artinya dengan hartanya, dengan jiwanya dia akan berjuang. Ya, dia akan berjuang untuk mendapatkan akhirat. Yang kemudian ayat yang ke-11, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Maka dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan
Ya, Allah itu nggak akan menangguhkan kematian seseorang. Jadi kalau sudah jadwalnya jamaah, nggak ada yang bisa ngundur meskipun 1 menit, nggak akan bisa diundur, ya nggak akan bisa. Tapi kalau belum ajalnya jamaah, meskipun dia sakit parah, nggak bisa bangun dari tempat tidurnya, badan tinggal tulang dengan kulit, kalau belum waktunya meninggal, belum mati jamaah. Karena itu semuanya adalah ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka telah datang waktu kematiannya dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Ini adalah Quran surat Al-Munafikun ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Maka jamaah semua yang sama-sama menghargai Allah Tabaraka wa Ta'ala, inilah satu amalan yang dirindukan ahlu kubur. Satu amalan yang dikala Allah Tabaraka wa Ta'ala memanggil seorang, ya, memanggil seorang untuk menghadapnya, yang kemudian ia nggak bisa protes, ya Allah sabar dulu sebentar, ya, kalau mungkin dia punya harta dia akan infakkan semuanya, tapi sudah nggak bisa ya mak, sudah nggak bisa. Maka jamaah, ya, mudah-mudahan hadis-hadis yang berikutnya yang akan kami bacakan terkait mengenai sedekah, terkhusus masalah harta ini, bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk tidak menjadi orang-orang yang bakhil. Langsung keluar kotaknya ini. Jamaah semua yang sama-sama menghargai Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmidzi, dikala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar." Jadi sedekah itu bisa memadamkan dosa. Jadi sedekah bisa memadamkan dosa. Sehingga jamaah di hadis yang lain, ya, ittaqillah haitsu ma kunta. Kan begitu. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutilah amal yang buruk dengan amal yang baik. Kenapa? Karena yang baik dia akan menghapus dosa-dosa yang buruk itu tadi. Kita manusia jemaah, tempatnya dosa jemaah, tempat melakukan kesalahan. Sehingga dikala tergelincir dalam dosa, apa yang kita lakukan? Beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, banyak-banyak beramal soleh. Sehingga dikala orang tanya, ya Ustaz, bagaimana Ustaz dengan dosa-dosa saya yang dulu? Saya dulu hidup di lingkungan jahiliyah, sholat nggak pernah, itu nggak pernah, banyak dosa saya. Terus saya bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, apakah dosa-dosa saya diampuni? Pertama, Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima tobat seorang hamba. Yang kedua, ikutilah tadi. Maka dahulu, ya, mungkin kita banyak melakukan dosa-dosa, maka sekarang sudah tobat, dapat hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, susul dengan amalan-amalan soleh. Mudah-mudahan amalan soleh itu bisa menghapus dosa-dosa yang lalu, yang sehingga nanti di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala timbangan kita, amal soleh kita yang berat. Yang kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, saya lanjutkan, sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana api dapat dipadamkan dengan air. Kama yudfi'ul ma'an nar. Wa salatur rajuli min jawfil lail, dan begitu juga salat seseorang selepas tengah malam. Maka jemaah semua yang sama-sama menghargai Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadis yang sangat agung ini memberikan pelajaran kepada kita. Sedekah itu bisa memadamkan dosa. Dan ini maknanya luas. Bisa dengan harta, bisa dengan amalan-amalan yang lain, ya. Karena Nabi kita juga mengisyaratkan amalan-amalan yang baik tadi akan menghapus perbuatan buruk yang kita lakukan. Sehingga jemaah, ya, terkhusus yang Allah Tabaraka wa Ta'ala amanahi, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala titipi, harta yang berlebih, yang berkecukupan, maka jangan bakhil jemaah. Jangan ragu berdagang dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, gak akan ada ruginya, gak akan ada ruginya.
Di dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu burhan." Sedekah adalah bukti. Hadis riwayat Muslim. Yang kemudian Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya burhan apa? Bukti apa? Maka sedekah itu adalah bukti kebenaran imannya. Siapa di antara sahabat yang pertama kali membenarkan wahyu, jemaah? Siapa? Ada yang tahu? Kasih hadiah, Ustaz. Ada di tas. Siapa yang tahu? Siapa sahabat yang siapa sahabat yang pertama kali membenarkan dikala Nabi kita cerita? Siapa, jemaah? Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga gelarnya As-Siddiq. Bagaimana beliau kalau bersedekah? Suatu saat Umar datang, "Ya Rasulullah, mau jihad. Ini hartaku 50%. Masya Allah. Abu Bakar datang, "Ya Allah, ini semuanya." Loh, terus anak dan istri bagaimana? Semua saya titipkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga as-shadaqatu burhan, bahwasanya sedekah itu adalah sebuah bukti. Bukti dari apa? Bukti dari keimanan. Kalau benar-benar imannya seorang itu benar, dia tidak akan bakhil. Sehingga ini juga menjadi tolak ukur. Maka jamaah semua yang sama-sama harus Allah Tabaraka wa Ta'ala, mumpung bulan ini bulan yang penuh dengan maghfirah, keutamaan, dilipat gandakan amal, ya, mari. Allah tidak menilai berapa jumlahnya. Allah tidak akan, "Oh, kamu kok sedikit ini ya." Tidak, jemaah. Keikhlasan yang akan memberikan berat dan tidaknya. Namun tetap berjuang. Tetap berjuang, jemaah. Nah, sehingga Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya bukti keimanan, burhan di sini artinya adalah sedekah itu merupakan sebuah bukti keimanan. Oleh karena itu sedekah dinamakan demikian karena merupakan bukti dari sidqu imanihi. Ya, kebenaran imannya. Sehingga jamaah, ya, jangan sampai ya kita menjadi seorang mukmin yang bakhil, ya, enggak. Orang yang mukmin dia tidak akan bakhil. Apalagi dia faham dan ngerti benar bahwasanya sedekah ini justru tidak akan mengurangi hartanya. Ya, dia akan mengurangi. Di dalam hadis yang lain, jamaah, ini saya agak cepetin sedikit. Di dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqah la tutfi an ahliha harul kubur." Sedekah yang akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Jadi sedekah akan memadamkan api siksaan di alam kubur. Inilah sejatinya amalan yang dirindukan oleh orang-orang yang saat ini berada di bawah tanah. Sebagaimana dalam ayat yang telah kami bacakan di atas, yang kemudian Allah menjelaskan, dikala ajal datang maka dia pingin diundur, pingin ditangguhkan. Mau ngapain kalau ditangguhkan? Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Sehingga jangan sampai kita lalai, jemaah. Ya, ini keutamaan yang sangat luar biasa. Yang kemudian menjadi motivasi yang sangat luar biasa. Dikala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar." Jauhilah api neraka. Jadi Nabi kita meminta jauhilah api neraka walau bisyakki tamratin, meskipun dengan bersedekah 1 biji kurma, jemaah. Kita disuruh menjauhi neraka meskipun dari apa? 1 biji kurma. Artinya berapa 1 butir kurma itu, jemaah? Berapa nominalnya? Sehingga jemaah, dikala kita bersedekah jangan ragu. Kemudian dikala kita bersedekah apa? Misinya apa, jemaah? Misinya adalah sebagaimana hadis-hadis yang saya bacakan. Adapun dunia, keutamaan yang Allah akan berikan itu nanti urusan Allah. Keutamaan pasti kita akan dapatkan. Ustaz, sampai jam berapa nih? Berapa menit lagi? Berapa menit lagi, Pak? Oh, masih lah, masih. Saya kira sudah. Nanti tolong diingatkan, Pak, mohon maaf. Biasanya yang di depan ini kalau sudah ngomong lupa jam.
Masalahnya kita mau berbuka ini. Ya. Jadi jamaah semua yang sama-sama menghargai Allah Tabaraka wa Ta'ala, Bapak Ibu semuanya, ya. Nabi kita memberikan sebuah motivasi yang sangat luar biasa. Ya. Jauhilah api neraka meskipun dengan satu biji kurma. Kemudian apa? Faman lam yajid. Kalau dia nggak punya apa-apa, satu biji kurma aja nggak punya ini ya. Satu biji kurma aja nggak punya jamaah. Apa? Fabi kalimatin thayyibatin. Dengan apa? Dengan kalimat yang baik, dengan ngomong yang baik. Sehingga kita tadi di awal menyampaikan bahwasanya apa? Kalimat yang baik itu sedekah. Ya, sehingga kita menjaga lisan kita, terutama di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Apalagi kita sedang ibadah puasa, ya. Kita harus jaga kualitas puasa kita. Jangan sampai ngomongin orang, gunjing orang, ngomong hal-hal yang sia-sia. Kita tinggalkan jamaah. Karena dikala kita ngomongnya yang baik, yang ngomong membuat saudara kita senyum, ngomong membuat memberikan kabar gembira kepada saudara kita, atau perkataan-perkataan yang baik yang lainnya. Dan perkataan yang paling baik adalah dikala kita menyampaikan qala Allah wa qala Rasul. Adalah perkataan yang paling baik jamaah. Sehingga kalau kita nggak punya harta, sebiji kurma aja tadi nggak punya, dengan apa? Dengan kalimat yang baik. Sampai Nabi kita Muhammad SAW pun juga bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyum kita kepada saudara kita sedekah. Loh jamaah, masya Allah. Ya. Luar biasa Islam ini. Jangan sampai kita ketemu saudara kita semuslim, ya, hanya gara-gara beda tempat ngaji, hanya gara-gara beda tempat majelis, hanya gara-gara beda ustadz, nggak mau senyum jamaah. Muslim jamaah, saudara kita. Yang kemudian Nabi kita menyatakan bahwasanya senyumnya adalah ibadah. Sehingga kalau ngajinya benar jamaah ini, ya, ini juga sebuah indikator. Kalau dia itu ngaji dan ngajinya benar, balik dia akan lebih baik, menjadi orang yang lebih baik, minimal bisa senyum. Tapi kalau habis ngaji, pulang ngaji kok nggak bisa senyum sama tetangga, sama teman, sama saudara yang belum semajelis dengan dia, tanya tuh majelisnya ngajinya bagaimana? Perlu dipertanyakan. Tapi kalau dia mengaji, masya Allah, muamalahnya semakin baik, semakin bagus. Dia mengikuti salaful ummah terdahulu, bagaimana para sahabat bermuamalah, ya, bagaimana para sahabat bersosial, mengajarkan kepada kita. Salah satu hadis Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan senyum itu menjadi sedekah, perkataan yang baik menjadi sedekah. Jangan sampai lisan ini menyakiti hati saudara kita. Maka jamaah semua yang sama-sama menghargai Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Yang terkadang kita ini malu untuk saling berkenalan. Yang terkadang kita tidak saling kenal. Yang terkadang kita justru sibuk ngurusi urusan kita masing-masing. Padahal jamaah, para salaful ummah, para sahabat dulu nggak gitu jamaah. Tidak begitu. Ya, mereka kenal yang satu dengan yang lain. Bahwasanya diisyaratkan seorang muslim kal bunyan. Orang muslim itu seperti sebuah bangunan, yang satu sakit, yang lain merasakan sakit. Ya, diibaratkan lagi seperti tubuh yang satu, kaki yang injak paku, mulut yang berteriak, semuanya merasakan sakit. Nah, maka jamaah semua yang sama-sama menghargai Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini motivasi yang sangat luar biasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, ya, jauhilah api neraka walau dengan apa? Dengan satu biji kurma. Kalau nggak bisa, nggak ada, senyum, perkataan yang baik. Kemudian jamaah semua yang sama-sama menghargai Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan ini hadis yang terakhir. Dikala Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man fatara shaiman kana lahu mislu ajrih. Apa artinya? Orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala orang tersebut.
ghairu annahu la yanqusu min ajrihi shaim say'a. Nabi kita mengisyaratkan bahwasanya tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa itu tadi. Jadi Masya Allah jemaah, apalagi ada program buka puasa di masjid ini, Masya Allah luar biasa jemaah. Ya, satu botol air minum yang kemudian diminum oleh saudara kita, kita mendapatkan pahalanya dia puasa jemaah selama sehari. Bagaimana kalau kita bawa satu karton Aqua atau satu karton Akla atau Fit? Jumlahnya berapa satu karton? 48 botol jemaah ya. 48 jemaah. 48 kemudian diminum oleh orang yang iftar di kala itu berpuasa hari itu, kemudian dia berbuka. Berarti 40 orang dia dapat. Lah bagaimana kalau 10 karton jemaah? Belum lagi yang lain. Apalagi Masya Allah ini sebentar kita akan besar makan ini, makan nasi. Satu butir nasi ada nilainya jemaah. Sehingga jemaah dikala bulan ini Masya Allah luar biasa, bulan penuh dengan kemuliaan, yang kemudian Nabi kita Muhammad SAW berikan kabar gembira, man fatara shaiman. Jadi orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada yang lain yang dia berpuasa, maka dia mendapatkan pahala dari orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Dia pahalanya utuh jemaah, tapi kita dapat. Sehingga misi ini adalah misi orang beriman. Misi ini hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Dia akan berjuang, dia akan berusaha. Aduh Ustaz, Anda nggak punya fulus, nggak punya uang. Minimal berpartisipasi datang. Bagaimana? Berusaha menyuguhkan. Saya bisanya ini, ngasih tenaganya jemaah. Menyiapkan piringnya, Masya Allah ya. Mungkin bantu masak, Masya Allah. Kalau nggak ada beliau-beliau yang masak, tanpa ada keringat yang turun di situ, nggak matang itu jemaah. Luar biasa. Sehingga jemaah jangan dilewatkan momen-momen yang luar biasa ini, terkhusus bulan Ramadan ini. Maka jemaah, hadis-hadis yang saya sampaikan semuanya berkaitan tentang akhirat. Yang barusan saya baca. Belum lagi motivasi dunia. Tapi jemaah, masalah sedekah, masalah infak, jangan sampai niat kita tergelincir. Saya sedekah, Allah nanti akan lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Benar jemaah, itu sudah janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu apa? Tidak akan menyelisihi janjinya. Pasti didapat oleh orang-orang yang bersedekah. Sehingga tanpa diminta, tanpa diharap, Allah akan kasih. Yang harus kita perbaiki adalah menjaga niat dalam hati dikala bersedekah, dikala berinfak, dikala beramal adalah akhirat. Mengharap pahalanya, mengharap ridhonya, mengharap surganya. Jangan sampai kita bersedekah jamaah niatnya supaya rizkinya dilipat gandakan. Ya. Dikhawatirkan dia beramal soleh, akan tapi amal solehnya dimelencengkan untuk dunia. Padahal dunia ini telah Allah janjikan yang pasti ia akan peroleh. Sehingga hadis-hadis yang kami bacakan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi, yang kemudian dikala kita bersedekah, dikala kita beramal, maka motivasinya adalah akhirat. Tip jamaah, kurang lebihnya mohon dimaafkan, sudah waktunya berbuka. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa membaca doa dhahabat dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah.